Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat FB saya dari Sabang sampai Merauke ya, yang dari Singapura, Dubai, Maroko, Pakistan, Malaysia. Tolong dukung channel YouTube saya ya, YT Channel. Nah, tolong di like, comment, subscribe, dan share untuk teman-teman semuanya kalaupun ada manfaat dalam ilmu yang saya berikan ini. Di sini saya mempunyai bibit jambu. Jambu ini jambu kristal. Tadinya ini bukan jambu kristal, jambu batu biasa. Tapi saya tempel dengan jambu kristal. Akhirnya dia jambu kristal jadinya. Tuh, berkembangan. Tuh. Nggak ada bunganya. Tuh. Buahnya jadi jambu kristal. Jadi jambu yang aslinya, jambu batu biasa, saya buang, terus saya hidupkan jambu kristal ini. Jadi batangnya sekarang jambu kristal. Kenapa saya harus kembangkan jambu kristal ini? Jambu kristal ini selain dagingnya tebal, bijinya sangat kecil sekali. Tapi ini yang putih, bukan yang merah. Jambu kristal ini kita cangkok. Tuh. Kalau cangkok 2 bulan sudah keluar akar seperti ini. Keluar akar kan. Jadi kalau bapak-bapak semuanya ingin mengembangkan suatu tanaman, kalau harus beli COD, beli aja 2. Gak usah banyak-banyak. Tapi kalau memang banyak uang, apa salahnya? Kalau saya pikirkan saya nggak punya uang ini. Beli 2, ditanam, 1 tahun kemudian dicangkok. Jadi diperluas. Itu trik daripada orang petani yang tidak punya uang seperti saya. Nah, setelah kita cangkok, ini bisa kita tanam di mana-mana saja di pekarangan kita. Kalaupun nanti saya bisa untuk membeli jambu kristal madu, maka ini nanti bisa jadi jambu kristal madu juga. Kalau sudah bosan yang putih seperti ini, atau kamu mau mengembangkan lagi yang putih seperti ini, jadikan kristal madu yang warnanya merah isinya. Ini diambil matanya. Ini kan ada matanya. Tuh, ini kan ada matanya. Mata-mata inilah yang bisa diambil untuk ditempelkan di batang-batang jambu yang lain. Khususnya jambu batu seperti ini. Sejenis dengan jambu kristal madu ini. Kita kalau mau nyangkok memperbanyak dicangkok saja, tapi kalau variannya mau diganti, seandainya kita ada jambu kristal madu, kita ambil aja matanya jambu kristal madu, tempelkan sini, lalu kita lilit, nanti dia hidup, yang aslinya kita potong, yang hidupkan yang tunasnya. Ini sengaja pagi ini saya mau tanam, dikarenakan dia sudah berakar. Dulu saya nempel jambu biasa itu, jambu batu itu saya tempelkan di pinggir jalan di depan rumah saya. Nah, sudah setelah jadi kristal madu, jambu kristal ini, kata pemerintah setempat, tidak boleh di bahu jalan ditanamin. Maka saya ambil, saya kembangkan lagi, saya cangkok lagi, saya akan tanam di kebun saya yang dekat kolam sini. Oke, kepada semua sahabat Ebi, dukung YT Channel untuk saya, dan saya akan mengambil untuk alat nanamnya dulu. Ini alat tanamnya sudah saya ambil untuk ditanam di sana.
ini yang belum saya atasi. Ketika dia berbuah itu di dalamnya tuh sering bosok. Entah kenapa, apa harus disemprot insektisida atau bagaimana. Nah, ini masih sedikit akarnya. Kalau ini sudah banyak sekali. Oke, itulah trik cara kita hobi dengan tanaman, tapi kita tidak mampu untuk beli yang terbanyak untuk nanam. Terpaksa kita harus gimana ya, mengembangkan itu, beli dulu beberapa batang. Karena kita juga kalau kita beli itu apa dikirimnya beres atau enggak. Nah itu. Dulu saya pernah beli alpokat tanpa biji itu. Tapi itu tidak hidup. Jelek. Kalau seperti apel itu hidup dia sama juwet itu. Oke sahabat MB, tolong dukung channel YouTube saya ya, YT Channel. Karena YT Channel saya buat guna untuk agar orang terinspirasi. Semua yang saya kerjakan, baik itu berguna maupun tidak berguna untuk sekarang, bisa saja untuk kedepannya sangat berguna. Karena ilmu itu tidak harus sekarang, mungkin untuk besok-besok pun ilmu itu bisa dipakai. Oke, ini ada kepala sungai. Di depan kolam saya ini sudah ada kepala sungai. Jadi disinilah saya akan tanam jambu kristal saya. Ini nangkada, ini nangka cempedak ini. Tapi sengaja saya tanam biji. Oke, kita coba ya. HP-nya taruh di mana ini? Susah. Oke. Oke, kepada semua teman-teman, aduh, kelihatan nih, nanti nanamnya nggak kelihatan. Oke, sebelum kita buat lubang dulu ya sebelumnya. Kita lepaskan nih tali-tali ini pakai pisau. Setelah kita lepaskan, kita buka plastiknya ya. Tuh, buka plastiknya kayak gini.
kan jadi kayak gini akarnya. Lalu kita tanam di lubang yang sudah kita siapkan. Tidak usah terlalu kuat bahannya. Nah, kalau terlalu kuat nanti dia rontok. Ini rontok tanahnya, karena tanahnya ini dari sekam. Tadinya saya campuri sekam tanah itu. Akarnya juga belum tua, jadi nggak terlalu kuat, nggak boleh terlalu kuat kita makannya. Nggak perlu nanti kita siram. Oke, itu yang pertama. Jadi kalau tanah kita itu banyak tanaman, sentuhan air hujan itu menyentuhnya tidak langsung ke tanah, ke tanaman terlebih dahulu, baru ke tanah. Kalau langsung ke tanah itu akan longsor, tanahnya akan longsor. Tapi kalau tanaman duluan baru tanah, nah itu nggak akan longsor. Jadi otomatis tanaman kita untuk pencegah longsor. Waduh, ini bahaya ini. Akarnya sudah keluar dari plastik. Ini karena plastiknya ini kalau nggak tebal. Waduh. Kalau plastiknya tebal nggak seperti ini. Oke, nggak apa-apa. Kan kalau menanam ke plastik yang tebal ya. Oke, selesai sudah 2 batang jambu kristal kita tanam. Ini teman-teman, sepertinya itu ringan, tapi kalau kita tidak lakukan, yang nama ringan itu tidak bisa terciptakan. Jadi kita harus lakukan. Tuh, ini kan di saat kita mengadakan pemancingan, ini daun kelengkeng ini tidak ada yang bagus, semuanya rusak. Begitu orang sudah ngumpan, mereka langsung mengelapkan tangan di daun kelengkeng ini. Nah, ini kan daun kelengkeng ini. Nah, dulu orang nanam kelengkeng itu dari biji, jadi nggak buah-buah. Setelah lama-lama orang tahu, nah ini matanya bisa diambil. Nah, kelengkeng yang sudah nggak buah-buah itu ditebang, ditutupin di atasnya sehingga dia keluar tunas. Nah, tunasnya itulah yang bisa ditempel pakai ini. Ya, kelengkeng bagus seperti ini. Nah, ini dulu kelengkeng untuk di Desa Nusa Bakti ini sulit sekali berbuah karena itu nanamnya dari biji. Nah, setelah tahu ada di Desa Trikarya, Desa Wahitam yang masih termasuk di Oku Timur, itu Pak Badrun namanya. Pak Badrun itu dia sering beli kelengkeng di Trubus.
Jadi di sekeliling rumahnya itu lengkeng semua. Nah ketika itu ada yang minta dahannya untuk nempel. Setelah dapat untuk nempel, akhirnya ketahuan di mana tempat belinya. Setelah ketahuan tempat Trubus belinya, jadi orang-orang tuh belilah ke Trubus. Nah setelah dapat dari Trubus, nggak terlalu banyak beli itu karena kita mau ngembang sendiri. Setelah dari Trubus itu kita sudah besar, lalu kita tempel. Kita kan sudah punya medianya. Nah, sudah pernah nanam anaknya, nanam. Nah, kita tempel. Akhirnya berkembanglah kelengkeng yang bagus itu. Kelengkeng yang super itu. Nah, ini katanya anggur Brazil. Saya sih beli 2, tapi ini belum dites. Apa bisa dicangkok apa enggak ini anggur Brazil ini. Kalau apel beli 2 dapat jut ini. Dapat jut 1 hadiahnya. Tapi jutnya itu baru berakar sedikit ini, sudah lama aku. Sudah lama sekali dicangkok tapi akarnya baru sedikit itu. Apa ini nanti bisa keluar akar apa enggak tahu. Saya sekalian ini nyangkok 4 biar ada tetangga yang mau saya kasih. Nah ini anggur Brazilnya yang 1 tuh. Kok ini nggak bisa tinggi, nggak mau tinggi, sudah dipupuk tuh. Ini anggur Brazil kayak gini, itu anggur Brazil. Nah ini apel yang sudah saya cangkok, tapi ini kok banyak kutu cabuk yang putihnya itu. Ini nggak tahu ini mau keluar akar apa enggak. Nah kalau ini jambu kristal yang saya tempel, ini jambu biasa, jambu batu biasa, saya tempel dengan jambu kristal. Sudah saya tempel, dia hidup seperti ini. Ini kan wadah tempel lah. Dia hidup seperti ini, ininya dipotong. Jadi ini nanti yang dihidupkan. Kenapa ini belum saya matikan? Karena di sini saya mau tempel juga, di sini. Tuh, sini saya mau tempel juga. Jadi nanti otomatis ini nanti jadi jambu kristal. Jambu kristal semua. Nah, kalau ini sengganen namanya. Nah, sengganen ini buahnya nih ada yang bilang bisa untuk obat kencing manis. Tapi ini bisa buat aquascape tuh, akarnya bisa dicabut buat aquascape yang untuk hiasan di itu apa? Akuarium. Aduh, si manis ini belibet saja minta makan. Kalau ini kalau ini kan toman, jarang sekali muncul ya. Dia kalau makan nyerangnya kuat sekali nih, predator ini. Nah, kalau ini dulu anak saya membelikan saya markisa manis. Dia beli dari Trubus. Dan 1 polybag cuman. Saya tanam di belakang rumah. Itu nggak pernah nyicipin rasanya gimana. Nah, ketika itu ada yang jatuh, sisa apa tupai. Nah, saya ambil, saya tanam di sini. Nah, alhamdulillah dia berbuah dia. Tapi saya belum pernah merasakan manisnya. Baru sekali saya merasakan manisnya. Nah, kan anak-anak sering banyak main ke sini, jadi kan mereka lebih dulu mati daripada saya. Tapi alhamdulillah mereka bisa merasakannya. Kalau orang tua sih nggak juga.
ke anak-anak tetangga. Kalau anak saya sendiri nggak ada lagi, mereka sudah di kota semua, mereka hidupnya nggak di rumah sini, hidupnya di kota Palembang. Ini Markisa manis. Kalau yang ini mangga ungu, yang beli CED juga ini mangga ungu nih. Kita barengan dulu, barengan siapa kok bisa cuma satu saya beli. Ini nanti bisa saya mau jangkok juga ini. Ikan saya ini masih kecil-kecil. Yang besar situ saya mau tangkap, nanti saya mau ambil. Nah, ini rambutan yang sudah saya cangkok ini, tapi belum lama ini. Belum lama. Nah, ini jeruk. Lagi saya kembangkan lagi jeruk. Tuh. Ini jeruk yang sudah saya pisahkan, bawahnya rontok, di atasnya hijau. Tuh. Tapi ada juga jeruk yang mati. Nggak tahu kenapa dia sampai mati. Cuman tinggal batangnya doang, kerasa nggak mati, nanti nunes juga ini. Tuh. Kalau ini rambutan sambung, durian sambung ini masih kecil. Kalau yang tempelan ada saya. Ikutin saya ya. Saya bukan pamer ya. Saya menunjukkan aktivitas, jangan dikirain saya nggak punya pekerjaan. Saya punya pekerjaan. Nah, ini dapat nempel ini. Tuh. Ini durian hasil tempel saya. Hidup kan. Ini yang di atasnya sudah dimatikan. Tapi kalau matikan durian jangan terlalu mepet di sini. Sebab penguapannya banyak, nanti akhirnya ini mati juga agak jauh kan. Biar penguapan air tuh, ini sudah hidup besar, ini penguapannya sampai di sini enggak, ini sudah bisa hidup. Jadi dia tidak nguap lagi, dia lari ke sini. Ini kan sudah jadi ranting. Ini tempelan saya. Saya hobi nempel. Ini juga baru mau hidup, ini tempelan saya. Tuh. Nah, kayaknya ini sudah ada yang putus ini. Saya ini nempel ini. Tuh. Saya tempel. Ini durian yang biasa, tanam biji. Kita tanam biji, lalu kita tempel dengan bibit yang unggul. Kalau ini, tanaman ini namanya petanang. Petanang itu adanya cuma di Kabupaten Sekayu, Musi Banyuasin. Petanang itu tumbuhan yang batangnya bisa untuk bahan, buahnya bisa untuk lalapan. Kami orang Sekayu, orang Lampung nih hobi lalapan. Lalapan itu bisa menjadi otomatis sebagai jamu. Nah, itu. Jadi buahnya itu lakunya mahal. Kalau sedang berbuah, kayunya juga bisa untuk bahan bangunan. Gitu. Inilah pekerjaan saya. Nah. Oke, terima kasih untuk sahabat Ebi saya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan walafiat. Yang sakit bisa cepat sembuh. Dan kita semua berdoa agar kita semua cepat sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.